warahmatullahi wabarakatuh. Hormat ada BM dan Mida selaku pengasih pesantren perkam dan Vida. Dalam pengurus di jalan dari MTS Amal Parang dan Vida dan teman-teman yang berbahagia dan tidak lupa ada kedua orang tua dan mas semoga sehat selalu. Boleh buat mereka. Nah, dan terima kasih untuk Allah telah memberikan kesempatan hari ini saya bisa berkumpul sama teman-teman untuk bisa bahas di sini. Saya Jessin Senat sama Auni Arif dari kelas 12 Amal Parang dan Vida akan mepresentasikan kita Parang dan Bahagia bab yang ke 11. Jadi sini aku bakal jelasin kaidah umum yang ke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sampai 38. Jadi 31 sampai 38. Nah, jadi bunyinya kaidah yang ke 31 itu ialah bunyinya an-naflu awsa'u minal fardhi. Yang artinya itu ialah sunnah itu lebih luas daripada fardu. Contohnya seperti ini. Kalau sholat fardu kita tuh diwajibkan berdiri, tapi kalau misalkan sunnah kita tuh diperbolehkan duduk. Ada contoh lain seperti kalau misalkan puasa Ramadan kita tuh harus niatnya tuh dari malam hari. Kalau misalkan puasa sunnah kita dibolehkan niatnya baru pagi. Terus habis itu bab yang ke-32 itu bunyinya al-wilayatul khassasu aqwa minal wilayatil amati, yang artinya itu wilayah khusus itu lebih kuat daripada wilayah umum. Contohnya kalau misalkan seorang laki-laki itu masih punya bapak, terus dia itu mau nikah, nah maka dia tidak boleh menjadikan hakim sebagai walinya karena bapaknya itu masih ada, seperti itu. Nah, terus itu bab yang ke-33 itu bunyinya la ibarata bidhanni khata'uhu, yang artinya tuh sangkaan yang keliru itu tidak dapat dihiraukan. Yang contohnya seperti ini, jadi itu tuh yang misalkan sebenarnya itu belum waktunya sholat tapi kamu tuh udah ngotot kalau misalkan itu udah waktunya sholat, akhirnya kamu lakuin sholat, contohnya sholat duhur, sebelum itu selesai sholat kamu baru dengar azan, akhirnya maka sholatmu yang tadi itu tidak sah dan kamu harus mengulangi lagi. Terus bab yang ke-34 itu bunyinya al-istighalu bi ghairi maksudi i'radun anil maksudi, yang artinya tuh yang terpancang itu tidak dimaksud tetapi yang berpaling itu yang dimaksud. Contohnya kayak misalkan ada seorang bersumpah aku bakal keluar dari rumah hari ini, nah maka dia harusnya harus cepat-cepat keluar dari rumah karena dia udah bersumpah. Tapi kalau misalkan dia nggak segera keluar berarti dia melanggar sumpah, seperti itu. Nah, terus habis itu bab yang ke-35 itu bunyinya la yungkarul muhtalafu fihi wa inna yungkaru mustama'u alaihi, yang artinya itu masalah yang sedang diperselisihkan itu tidak boleh diingkari, tetapi yang diingkari itu ialah yang disepakati. Contohnya seperti minum arak dan minum bir kan jelas-jelas haram, tidak boleh, jadi itu kita tidak boleh mengingkarinya. Tapi kalau misalkan contohnya kayak misalkan semir seperti itu kan masih masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, jadi itu tidak boleh tidak boleh diingkari. Terus habis itu kaidah yang ke-36 itu bunyinya yadkhulul qawiyyu alat dha'ifi wala aqsa, yang artinya itu ialah yang kuat itu masuk yang lemah dan tidak sebaliknya. Contohnya seorang laki-laki yang menggauli jariyahnya kemudian dia itu mengawininya, seperti itu. Terus habis itu bab yang ke-37 itu bunyinya yuk tafaru fi wasaili ma la yuk tafaru fil maqasidi, yang artinya itu yang mudah itu tidak gugur karena yang sukar. Contohnya kayak misalkan seorang mu'alaf tersebut itu dia masih ngafalin Al-Fatihah itu masih separuh, nah maka yang dibaca tuh cuman yang sampai dihafal doang. Terus habis itu bab yang ke-38 yang terakhir itu ada al-maisuru layaskutu bil maksudi, yang artinya tuh sesuatu yang menjadi tujuan itu tidak diampuni, tapi yang diampuni itu yang menjadi lantaran. Contohnya seperti seorang hendak melukai dirinya sendiri itu kan tidak diperbolehkan, tapi kecuali kalau misalnya kita harus operasi karena kita ada sakit luka sesuatu, nah itu yang diperbolehkan. Oke, sekian dari saya. Kalau maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.